Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam Senin. Malam Senin ini awal bulan September. Insyaallah saya ingin memperkenalkan diri saya karena saya bukan dapat jadwal ngajarnya di sini atau bagian DPM atau taklimnya bukan di sini, Pak. Nah, saya di sebelah. Saya di Kresan, Al-Hidayah dan Abdul Syakur. Nah, saya ditugaskan atau diberi amanah oleh Mas Hafid semester 3. Nah, beliau sebelum saya dijadwalkan, jauh-jauh hari saya sudah sampaikan sama beliau, Mas, besok kalau mau nempati saya di Jami Kaliniti, usahakan dikabari 3 hari sebelum jadwalnya. Jadi saya bisa nyari pengganti saya di Abdul Syakur, nyari pengganti saya di Al-Hidayah gitu. Nah, qadarullah, beliau lupa, Pak. Beliau lupa nyampain 3 hari sebelum jadwal ini terjadi, Pak. Nah, di situ saya kayak sebelumnya saya udah ngiyain, jadi ya nggak apa-apa lah gitu. Di materi yang ada aja insyaallah saya sampaikan. Insyaallah banyak yang kita sampaikan insyaallah nanti. Penting. Nah, dari situlah saya agak telat tadi, Pak, datang ke Jami. Karena nggak tahu Jami ini kajiannya harus datang maghrib di sini atau setelah maghrib datangnya. Nah, kalau di Kresan itu kita datang setelah maghrib, Pak. Nah, setelah maghrib kita datang, Bu. Kalau di sini ternyata kita maghribnya di sini. Wah, saya buru-buru nih. Cepat. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Aziz. Panggilan Ibnu, Pak. Panggilan Ibnu. Saya semester 3 di Ma'had Ali An-Nur. Asal dari jauh, Pak, Dumai, Riau. Saya dari Riau. Nah, ada yang ditanyakan lagi, Pak, tentang perkenalan diri saya, Pak. Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Perkenalan diri nih, Bu. Umur saya 20 baru, Bu. Pak, masih muda sangat. Insyaallah kita mulai. Bismillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sebuah hadis, wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an di sini banyak artiannya ternyata. Membaca Al-Qur'an itu bisa mempelajari Al-Qur'an. Wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Bisa mengamalkan. Atau seperti kita ini kajian, Pak. Illa nazalat 'alaihim sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak
Kalau di kajian ini ada yang tertidur, berarti mereka mendapatkan ketenangan, Pak, Bu. Jadi jangan dibangunin. Karena hakikatnya memang taklim ini memang membuat hati kita tenang, Pak. Misalnya kita ada urusan masalah di rumah tangga kita. Resep dari Nabi apa? Pergi ke masjid. Nabi itu sering bersendiri di masjid. Kalau Nabi bertengkar sama istrinya, larinya ke masjid. Tak ada kemana-mana. Tak pernah beliau curhat kepada sahabat-sahabat yang lain. Beliau larinya ke masjid saja, berdiam diri, bermunajat kepada Allah. Karena beliau tahu yang punya hati istrinya siapa? Allah. Nah, kalau kita kan bermenung-menung. Nah, ini yang buat hati kita goyah, iman kita kurang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga menurut hadis yang tadi saya sampaikan ini kita mendapatkan fadilah keutamaan untuk ilmu, Pak. Apalagi kita di masjid ya, Pak. Insyaallah. Saya ingin memberikan evaluasi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini bukan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi untuk saya juga nih, Pak. Nah, berawal dari bulan puasa kemarin. Saya ingin kita memuhasabah diri kita dengan amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, Pak. Sejatinya ketika amalan kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah perkara yang mudah, Pak. Dan ini sering saya sampaikan di khutbah Jumat. Salah satunya di Jami juga pernah saya sampaikan. Kenapa begitu penting? Karena di masa-masa kayak gini, Pak, banyak orang yang sombong atas ibadahnya, Pak. Nah, makanya saya sering menyampaikan ini sangat penting. Dan ini nanti akan disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, Pak. Menjadikan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihantarkan di langit dan dihadapkan kepada Allah, diterima di sisi Allah, itu bukan perkara yang mudah. Karena sejatinya menjadikan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang gampang, Pak. Bukan perkara yang mudah. Bisa saja kita beranggapan selama puasa kemarin kita melakukan segala kebaikan. Kita tidak tahu apakah seluruh kebaikan itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Nah, penting bagi kita ibu-ibu dan bapak-bapak mengenali bagaimana tanda-tanda ketika Allah menerima amalan seorang hamba itu. Saya tekankan lagi, Bu, menjadikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang gampang. Nah, mana dalilnya bahwasanya setiap amal itu tidak langsung Allah terima? Dalilnya dua, Pak. Dan ini akan saya sampaikan untuk pencerahan bagi saya dan kita semuanya. Dalilnya ada di Quran. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun ini, Pak. Amilatun ini dalam bahasa Arab artinya orang yang bekerja. Nasibah. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana harfiahnya ayat ini, kita melihat seorang yang menggayuh becaknya di bukit, Pak. Bagaimana itu? Menggayuh becak di bukit hingga basah bajunya. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Allah tidak menjadikan surga, tapi malah Allah menjanjikan neraka baginya. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Allah tidak menjemput surga dalam ayat ini. Akan tetapi Allah balas dengan neraka yang menyala-nyala. Padahal yang dilakukan adalah kebaikan, Bu. Yang dilakukan adalah ibadah. Tapi kenapa bisa Allah mengganjar dengan neraka? Apa yang terjadi? Nah, dari sini saya bisa katakan atau ulama mengatakan
Tidak setiap amal yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala itu langsung diterima Allah. Mengapa saya beri tema untuk memuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita, Pak? Karena kita hidup di dunia ini tak lama, Bu. Dalam satu riwayat, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku paling lama 60 sampai 70. Ada yang lebih tapi sedikit. Ada yang lebih tapi sedikit. Nah, jangan-jangan sampai 60 tahun umur kita ini, dalam ibadah kita ini, nauzubillah, tidak ada Allah terima amalan kita, Pak. Bu. Nah, inilah yang menjadi pentingnya kita mengetahui bagaimana tanda amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua terdapat di dalam hadis. Barang siapa yang berpuasa. Berpuasa niatnya baik ya, Pak ya? Berpuasa itu baik ya, Pak ya? Ibadah ya. Tapi beliau tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu atau ganjaran apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, bagaimana itu? Melakukan kebaikan tidak diganjar pahala, Bu. Tapi hanya diganjar lapar dan haus saja. Puasanya itu. Nah, berarti perlu kita ketahui tidak setiap amal yang kita lakukan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tanda amalan ketika Allah menerima perbuatan hamba itu, Pak. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, Pak. Beliau menyebutkan ada 3 tanda Allah berikan ketika Allah menerima amalan seorang hamba itu. Tanda yang pertama, jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha. Kebaikan yang satu akan menimbulkan kebaikan-kebaikan seterusnya, Bu. Nah, gambarannya senang saja, Bu. Gambarannya senang saja. Kita berikan contoh, misalnya ada seorang pergi haji, Pak. Nah, pergi haji itu ibadah yang sangat mulia. Nah, ketika kita ingin hendak mengetahui amalan beliau itu diterima atau tidak, amalan beliau itu diterima atau tidak, jangan lihat sebelum beramal. Atau jangan lihat sedang beramal, akan tapi lihat setelah ia beramal itu. Apa efek dari ia beramal itu, Pak? Jangan lihat dia ketika haji. Mustahil lah orang yang haji melakukan kemaksiatan. Karena haji itu, Pak, ternyata Mekah dan Madinah itu atmosfernya atmosfer ketaatan. Atmosfer ketaatan. Jadi mustahil kemaksiatan ada di dalamnya, Pak. Jadi jangan kita lihat seseorang itu ketika berhaji. Akan tetapi lihat efek samping dari hajinya. Setelah ia pasca melakukan haji itu. Apakah ia masih sering sholat? Apakah masih sering membaca Al-Quran? Nah, sebelumnya saya garis besari. Saya kasih gambaran ini hanya untuk mengukur diri kita, Pak. Ya, Bu. Gambaran tadi bukan untuk mengukur orang lain. Tapi untuk mengukur diri kita dan amalan kita. Bagaimana amalan kita? Nah, jika di bulan Ramadan itu kita melakukan kebaikan. Kita melakukan sholat tarawih. Lengkap dengan imam-imamnya. Atau sampai imam salam. Setelah itu kita lanjutkan dengan tadarus Quran. Membaca Al-Quran. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu. Kita lihat bukan di Ramadannya, Pak. Tapi setelah Ramadan itu. Apakah masih ada perbuatan itu di dalam diri kita? Jangan-jangan setelah Ramadan kita meninggalkan sholat tarawih. Sholat tarawih di sini maksudnya qiyamul lail ya, Pak ya. Qiyamul lail, tarawih, tahajud.
Bahkan tidak sholat witir gitu. Nah, atau di dalam bulan Ramadan dia sering melakukan atau membaca Al-Quran. Setelah bulan Ramadan Al-Quran ditinggalkannya. Nauzubillah min zalik. Nah, tanda yang pertama kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Buah dari kebaikan adalah kebaikan-kebaikan setelahnya. Dan tanda yang kedua adalah ketika Allah menerima amalan seorang hamba, Allah beri tanda ini kepada hambanya, yakni jazaa'us sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Balasan keburukan adalah keburukan-keburukan setelahnya. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan keburukan, pasti akan menimbulkan keburukan-keburukan setelahnya. Kita muhasabah diri kita. Nah, sesungguhnya ketika Allah memberikan kemudahan dalam diri kita, Allah akan menambah kemudahan-kemudahan berikutnya. Fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, mereka membenarkan janji-janji Allah, yakni surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan jalannya untuk melakukan kebaikan, Pak. Allah ringankan kakinya melangkah ke masjid. Allah mudahkan jalannya lurus, tak belok-belok ketika ke masjid. Allah mudahkan lisannya untuk membaca Al-Quran. Allah mudahkan hatinya untuk lembut memaafkan saudara-saudaranya. Allah tahan lisannya dari berkata yang kotor atau yang tidak Allah sukai. Allah tahan tangannya dari perbuatan maksiat atau yang menyakiti saudaranya. Barang siapa yang beriman dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan janji Allah, Allah mudahkan jalannya untuk melakukan kebaikan, Pak. Nah, dari sini balasan keburukan itu adalah keburukan-keburukan berikutnya. Contohnya ketika orang mabuk, Pak. Mabuk mengendarai mobil. Akibatnya kecelakaan. Kecelakaan membunuh orang nanti jatuhnya. Nabrak orang, Pak, memakan korban jiwa. Berterus-terus dari satu keburukan lahirlah 6 atau 5 keburukan yang lainnya. Makanya beliau bilang, bentuk amalan ketika Allah terima, tanda amalan seorang hamba ketika Allah terima itu Allah tambah terus kebaikan-kebaikan setelahnya. Ketika pulang dari hajinya, makin rajin sholatnya, makin rajin baca Qur'annya, mudah memaafkan orang lain, hatinya tidak keras, lembut, lisannya dijaga dari menggunjing orang lain, mencela orang lain, tangannya ditahan dari menyakiti saudaranya, suka membantu. Sekali lagi, jangan lihat ketika ia melakukan amalan tersebut. Dan tanda yang ketiga, ketika Allah menerima amalan seorang hamba, Allah tanamkan di dalam hatinya rasa takut dan rasa gelisah. Ketika Allah menerima amalan seorang hamba, Allah tanamkan di dalam hatinya rasa takut dan rasa gelisah. Semakin diterima amalan, semakin terasa gelisahnya, Pak. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak Bapak merasakan gelisah atas amal yang Bapak lakukan? Ketika sholat, takut sholat ini tidak diterima oleh Allah. Ketika bersedekah, takut sedekah ini tidak diterima oleh Allah. Dan kebaikan yang kita lakukan, takut akan Allah tidak terima. Nah, sesungguhnya itu adalah salah satu tanda ketika Allah menerima amalan seorang hamba, Pak. Rasa takut. Kenapa demikian ya? Ketika kita melakukan kebaikan, Allah tanamkan rasa takut, rasa gelisah di dalam hati. Bukankah ketika kita melakukan kebaikan itu kita senang, Pak?
Nah, ternyata ada satu ayat. Walladzina taqaw walladzina amanu. Barang siapa yang melakukan sedekah, ayatnya bunyinya demikian. Atau kama qala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ketika Ibunda Aisyah membaca ayat ini, Ibunda Aisyah pun terkaget, Pak. Mengapa ketika orang melakukan infak, ketika orang bersedekah, dia merasa takut, Pak, di dalam ayat ini. Nah, sangka Aisyah, orang yang berinfak di dalam ayat ini, apakah beliau setelah melakukan perzinaan? Makanya dia takut amalan yang tidak terima. Nah, berlandaskan dari kebingungan Ibunda Aisyah ini, Ibunda Aisyah menanyakan kepada suami tercintanya, "Ya Rasulullah, apa maksud dari ayat ini? Kok ada orang yang berinfak, akan tetapi ia takut, gelisah atas amalan yang dia lakukan ini?" Jawaban Rasulullah lihat di dalam hadis riwayat Tirmizi itu, "Haula'il ladzina yusalluna kama yusalli, yasumuna kama nasum." Mereka adalah orang yang banyak sholatnya, Pak. Mereka adalah orang yang banyak puasanya, banyak sedekahnya. Semakin banyak amalannya itu, dan semakin diterima amalannya, semakin Allah tanamkan di dalam hatinya rasa gelisah. Nah, dari 3 tanda ini, yang pertama atau kesimpulan dari kajian ini singkat saja, karena saya nggak ada persiapan sama sekali, Pak. Insyaallah. Saya minta maaf sekali ini. Kesimpulan dari kajian pada malam hari ini, yang pertama, tanda ketika Allah menerima amalan seorang hamba itu, yang pertama, Allah memberikan kemudahan. Balasan kebaikan adalah kebaikan-kebaikan seterusnya. Jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha. Dan tanda yang kedua, jazaus sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Balasan keburukan adalah keburukan-keburukan setelahnya. Dan yang ketiga, Allah akan menanamkan dalam hatinya rasa gundah dan gelisah akan amal yang ia perbuat. Nah, ketika saya membaca kitab Sifatus Shafwah karangan Imam Ibnul Jauzi, di penjelasan nomor 3 ini nampaknya relate sama itu. Beliau membahas tentang bentuk fisik Umar bin Khattab itu. Terus setelah saya baca itu, ada yang menarik dari situ, Pak. Tubuh Umar bin Khattab itu tegap. Orangnya berani, gagah, lantang, putih. Nah, tapi ada yang aneh ketika saya baca di dalam kitab Sifatus Shafwah itu. Di bawah matanya Umar bin Khattab ini, Pak, Bu, dari pelopak matanya sampai di bawah dagunya ini ada garis hitam, Pak. 2 garis hitam di bawah kelopak mata ini. Nah, penulis menjelaskan bahwasanya itu adalah apa? Likasratil buka min khasyatillah. Karena takut, menangis karena takut kepada Allah. Menangisi amalan yang ia lakukan. Ia tidak tahu amalan kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Umar bin Khattab. Bahkan Rasulullah pun ketika melakukan sholat malam itu sampai bengkak-bengkak, Pak, kakinya. Lalu ditegur oleh Ibunda Aisyah. Lalu jawaban Nabi apa? Afala anakuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh bersyukur? Kata Nabi kepada Aisyah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.